Selamat siang dan semangat pagi. Kembali dengan saya Teguh Yahya dan di samping saya ada Pak Muhammad Husin. Saya dari After Sales PT Indo Traktor Utama. Kita akan ada dua sesi di sini. Yang pertama saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai flagship kami, Renault Trax Key-Range K500 6x4. Dan Pak Husin nanti akan memberikan tips-tips dan informasi terkait dengan maintenance double trailer untuk heavy duty heavy haulage. Ya, saya Muhammad Husin dari PT Indo Traktor Utama, Mining Solution Manager. Kita akan kupas dan menjelaskan beberapa tips mengenai trailer yang ada di belakang K500 ini. Oke, jadi saya akan memperkenalkan kepada Anda flagship daripada Renault Trax, yaitu Renault Trax K500 6x4 Tractor Head yang menjadi solusi kami untuk heavy haulage. Unit ini mempunyai spek yang kita buat sebagai solusi untuk heavy haulage. Dia menggunakan mesin 13 liter, 385 kW atau 500 horsepower. Dan yang lebih penting adalah unit ini mempunyai torsi 2550 Nm yang kami kombinasikan dengan transmisi dengan extra crawler. Sehingga mempunyai extra crawler untuk kegiatan atau untuk aktivitas yang memerlukan torsi yang tinggi. Selain itu, sebagaimana unit-unit kami yang lain, Renault Trax K500 ini juga dilengkapi dengan Opti Brake dengan kekuatan 414 kW atau 560 horsepower. Sehingga di sini kita juga menyediakan braking system yang lebih besar daripada output engine itu sendiri. Secara umum, unit ini adalah 6x4. Di sini yang kita gunakan, menggunakan ban yang relatif sama. Kita menggunakan tangki yang bisa di-customize. Ini adalah 380 liter. Kita juga bisa menggunakan tangki sampai sekitar 500 liter untuk long haulage. Kemudian secara umum kami juga menggunakan cabin night and day. Jadi cabin ini dilengkapi dengan sleeper atau tempat tidur di belakang kursi pengemudi. Kita nanti akan melihat lebih jauh. Kemudian sasis ini juga dilengkapi dengan fifth wheel. Kita menggunakan opsi JOS JSK 50C untuk heavy haulage. Unit ini menarik 2 kali dump trailer dengan masing-masing mempunyai payload sekitar 80 ton. Kemudian dia juga menggunakan dolly di belakang, sehingga kombinasinya sekitar di atas 180 ton. Atau kita berbicara mengenai GCW-nya di atas 180 ton. Nah, ini adalah solusi untuk operasional heavy haulage. Pada saat Anda memiliki kondisi Anda harus menghauling atau mentransport material dengan beban sekitar 150 sampai 160 ton. Sama seperti Key-Range yang lain yang kami pasarkan di Indonesia, unit ini mempunyai kelengkapan yang sama persis, kecuali dari sisi engine tadi, di mana dapur pacu kita bisa menghasilkan sekitar 500 horsepower dalam emisi Euro 3, dan kami juga mempunyai unit dengan emisi Euro 5 yang menghasilkan 520 horsepower untuk aplikasi yang kurang lebihnya sama. Perbedaan di unit ini adalah bahwa kami melengkapi dengan bunk bed. Jadi ini adalah spesifikasi yang kami buat untuk long haul sehingga bisa memberikan tempat bagi driver untuk bisa beristirahat. Sehingga akan mengurangi potensi daripada driver fatigue. Salah satu perbedaan dari unit ini selain bahwa kita mempunyai bunk bed adalah kita juga memberikan ventilasi tambahan. Jadi pada saat driver ingin beristirahat, tanpa menyalakan mesin, misalnya driver tidak mau menggunakan AC, dan untuk memastikan bahwa sirkulasi udara berjalan dengan baik di area kabin pada saat driver beristirahat atau tidur, kita mempunyai ini. Ini adalah semacam ventilasi tambahan di bagian atap. Ini bisa kita buka. Kemudian kita dorong ke atas. Nah, di sini kita bisa mempunyai aliran udara yang bisa masuk ke area kabin, dengan tetap aman, bisa menghindarkan kalau misalnya di luar hujan pun air hujan tidak akan tampias masuk dan bisa memberikan udara yang lebih segar kepada driver pada saat sedang beristirahat tanpa menghidupkan mesin. Selain itu, dengan extra space yang kita punya di sini, kita juga mempunyai beberapa option, beberapa aksesoris yang bisa membantu driver sehingga bisa menjadi lebih nyaman pada saat berada di kabin. Dengan kenyamanan seperti ini, diharapkan ini bisa mempercepat driver untuk melakukan recovery dan mengurangi tingkat fatigue daripada driver. Karena driver sudah mendapatkan istirahat yang berkualitas. Sebagai contoh, kami mempunyai lampu baca, sehingga driver bisa menggunakan lampu ini untuk membaca. Kita juga mempunyai beberapa gantungan, untuk gantungan baju,
Kemudian di sini juga ada lampu baca. Kemudian udah ada gantungan juga. Selain itu kami juga mempunyai extra luggage di bawahnya bunk bed ini. Nah, di sini adalah extra luggage yang lumayan besar. Kita bisa pakai untuk menyimpan barang-barang. Ada 3 area yang sudah ada separasinya juga. Dan satu area di sebelah kiri bisa diakses dari luar. Ini bisa kita lihat dari sini. Lihat dari sini. Sebelah sana kita lihat yang putih-putih. Nah, itu adalah pintu dari luar. Kemudian di bagian tengah cukup spacious juga, dan juga kita punya di bagian samping. Di sini kita juga punya alas untuk melapisi bunk bed. Sehingga diharapkan driver akan bisa beristirahat dengan baik, terutama pada saat menjalani shift-shift yang panjang atau melakukan perjalanan long haul dengan unit ini. Berbeda dengan unit-unit tipe yang lain, untuk unit K506x4 ini dan juga di K526x4 ini, kita membekali mereka dengan kabin night and day. Yang tadi sudah kita jelaskan bahwa kabin itu mempunyai extra space untuk driver bisa beristirahat, serta extra storage. Salah satunya, kita mempunyai extra storage di sini. Nah, dengan adanya extra storage di sini, maka akan memberikan kemudahan untuk driver bisa menyimpan barang-barangnya di sini dan bisa diakses dari luar. Ini bisa kita tutup dengan menggunakan ini, kembalikan. Selain di sebelah kanan, kita juga mempunyai satu lagi. Di bagian kiri, caranya sama, kita buka pintu, pencet tombol ini. Tada. Dan kita mempunyai extra space di sini yang dia tembus sampai di bunk bed. Jadi bisa kita lihat dari sini, kita bisa melihat bahwa dia pada saat bunk bed dibuka, itu juga bisa diakses dari atas. Jadi kita mempunyai satu storage di sebelah kiri yang bisa diakses dari bawah dan juga dari atas. Bisa dilihat dekat sini. Tuh, ngebolong itu tuh. Nah, cara menutupnya juga sama, kita mempunyai ini tali bantuan, tutup, kemudian jangan lupa untuk menutup pintu. Selain itu, di bagian kiri kita juga mempunyai hand grip yang bisa digunakan untuk naik, sehingga kita mempunyai akses ke area servis di sebelah sini. Nah, ini yang membedakan dengan unit-unit tipe yang lain. Untuk turun sama, mundur. Kita berpegangan. Inilah Renault Trax K506x4 yang merupakan solusi dari kami untuk angkutan heavy haulage yang bisa membawa payload sampai dengan 160 ton dengan gross combination weight di atas 180 ton, merupakan solusi bagi Anda yang menginginkan transportasi untuk heavy haulage secara lebih efisien dan secara lebih optimal. Demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Saya undur diri. Selamat siang dan semangat pagi. Baik, setelah kita menerima beberapa penjelasan detail dari Bapak Teguh Yahya mengenai Premover ini, K500, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa tips dan juga detail mengenai trailer yang digandeng oleh Premover ini. Mari kita ke belakang. Beberapa trailer untuk heavy haulage itu ada beberapa. Yang pertama adalah side dump, kemudian ada juga yang menggunakan bottom dump, kemudian ada juga yang menggunakan big trailer dump. Ya. Yang ada di belakang saya ini adalah tipe side dump, di mana jenisnya sudah didesain sedemikian rupa supaya match dengan Premover yang ada. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa kompartemen dan juga part-part yang sudah disematkan berupa hydraulic system yang namanya wet kit, di mana wet kit ini adalah satu kesatuan bagian atau parts yang dirancang khusus untuk supporting atau mendukung hydraulic system yang ada di trailer. Kemudian di sini ada fifth wheel. Fifth wheel sudah disematkan di sini, sudah sesuai dengan kapasitas dan juga level daripada trailer ini. Ya, di mana fifth wheel ini
sangat perlu kita perhatikan yang namanya wearing, kemudian lock barnya, keausannya seperti apa, itu ada pengukuran tertentu. Ya. Kemudian di atas kita lihat ada dua silinder. Dua silinder yang pertama adalah silinder tipping yang besar, kemudian yang kecil adalah silinder tailgate, di mana pada saat melakukan dumping, side dump position, ya, itu di awal akan membuka tailgate-nya dulu, kemudian setelah terbuka, sekuen atau urutannya adalah mengangkat daripada dump body-nya untuk membuang muatan. Kemudian di sini ada landing leg. Landing leg di mana standar trailer di mana-mana harus ada yang namanya landing leg untuk sebagai kaki ataupun dudukan trailer ini pada saat premover disconnect dari trailernya. Di mana landing leg ini sudah sesuai dengan kapasitas muatan daripada trailer itu sendiri. Pada trailer ini superstructure cukup besar di mana di bawahnya sudah disematkan beberapa bracket-bracket axle dan juga suspensi, ya, suspensi di mana sudah disetting diagonalnya yang sesuai. Kita lihat di sini. Trailer ini menggunakan suspensi mekanikal, menggunakan lift spring. Ada beberapa lembar yang ditempatkan sesuai dengan kapasitas beberapa ton muatan di atas. Kemudian menggunakan 4 axle sejajar sesuai dengan kapasitasnya juga. Brake system menggunakan S-cam, ya, kemudian menggunakan air system juga konvensional, di mana untuk trailer dengan muatan heavy haulage seperti ini, yang paling cocok adalah menggunakan air system konvensional pada umumnya, di mana di bagian suspensinya disematkan juga beberapa bracket hanger dan juga equalizer, di mana ada beberapa kritikal tempat kita di bagian maintenance harus memperhatikan hal tersebut. Selanjutnya saya akan memperlihatkan detail bagaimana mekanisme suspensi trailer itu sendiri dan juga beberapa tips-tips yang penting agar perlu diperhatikan supaya mekanismenya dapat berjalan dengan baik, kemudian durability-nya dapat sesuai dengan harapan, ya, dengan lifetime yang bagus, kemudian maintenance cost yang bagus, ya, tentunya dengan perawatan yang manajemen yang baik. Mari kita lihat detail di sini mengenai hanger suspensionnya. Di sini ada hanger, kemudian di sini ada equalizer, di mana untuk hanger ini merupakan satu tempat dudukan untuk torque rod dan juga hanger suspension yang dia bisa bermain akibat dari tekanan spring depan dan spring belakang, ya, di mana di tengahnya ada pin. Pada pin ini harus selalu diberi pelumas secara berkala, yaitu di grease atau diberi gemuk. Kemudian di bawah ada torque rod, ya, di bawah ada torque rod untuk mempertahankan posisi alignment daripada axle, di mana di sini ada bushing yang selalu harus di-retok bautnya supaya torque rod itu tetap presisi, sehingga kalau dia presisi semua bagus, maka wheel alignment bagus. Dampaknya adalah apabila wheel alignment lari, maka keausan pada kembang ban akan tidak normal. Di belakang trailer ini adalah trailer 1, kemudian dolly dilengkapi dengan A-frame, kemudian ada trailer 2. Trailer 1 dan trailer 2 sangat sama, mirip sekali, suspensi, hydraulic system dan lain sebagainya. Hanya saja disematkan dolly di tengah dengan F-frame, ya, untuk menyambungkan trail 1 dan trail 2. Kalau kita lihat di sini ada beberapa kompartemen dan juga hose, kemudian ada seling, ya, ada seling yang betul-betul harus dipasang dengan proper, di-maintain dengan proper, dan juga harus diperhatikan secara daily, ya. Di sini ada wire rope yang sangat besar atau sling, ya, dipasang dari trailer 1, ya, terkonek ke dolly di F-frame. Tujuannya adalah sebagai safety dari trailer ke F-frame. Apabila dia lepas dalam kondisi tertentu, maka ini adalah safety-nya, dia akan tetap menggantung. Kemudian ini adalah beberapa hose hidrolik, ya, pressure dan return untuk dari vessel 1, trailer 1 ke trailer 2, ya. Kemudian di sini ada
selang angin atau air hoses ya untuk emergency dan juga supply yang dari trailer 1 ke trailer 2 melalui dolly gitu ya. Dolly menggunakan 3 axle ya. Kemudian di sini ada pin yang sangat besar. Pin yang sangat besar ini harus diperhatikan, di mana harus secara weekly dilakukan jacking di sini, pressure dari bawah sehingga kelihatan playnya udah berapa, ukurannya ada gitu ya. Kemudian dilakukan radial clearance check, maju mundur ya, sudah seberapa keausannya, karena ini sangat penting, harus sangat diperhatikan gitu ya. Kemudian semua connection host system itu menggunakan konektor jabat tangan atau handshake coupler. Kita lanjut ke bagian dolly. Connection dari trailer menuju ke dolly itu menggunakan namanya, kalau dulu namanya pogo stick. Sekarang ada bracket yang cukup lembut ya, supaya untuk menopang host hidrolik supaya tidak menyentuh lantai pada saat dia bergerak bahkan berbelok. Ya, kita lanjut di sini. Kemudian ada beberapa tangki angin untuk brake system ya. Kemudian di sini ada fifth wheel juga. Di sini ada fifth wheel juga sebagai connection antara dolly dan juga trailer. Jadi konsepnya yang di sini sama seperti premover ataupun traktor ya. Sama juga di sini ada tipping cylinder dan tailgate cylinder. Yang paling penting di dunia trailer ini adalah selalu mengukur beberapa bagian suspensi, dan kemudian perawatan pelumasan, kemudian juga ada cek pit stop secara setiap hari gitu ya. Karena ini heavy haulage, sangat dihindari adanya trouble di jalan karena barangnya besar, unitnya besar, dan kalau problem seketika itu bisa membahayakan. Kemudian di sini pada trailer kita lihat ya. Kita lihat strukturnya sangatlah tebal ya. Kemudian di sini ada hose untuk maintenance. Hose maintenance ini bukanlah hose oli, bukan hose angin, tetapi ini adalah hose grease. Kenapa ada di sini? Karena unit ini atau trailer ini menggunakan sentralisasi untuk grease. Ya. Boxnya ada di sini. Nah, ini adalah box divider ya, divider di mana supaya teknisi ataupun mekanik dengan mudah melakukan perawatan dengan greasing atau memberi gemuk ya pada pin-pin tertentu. Jadi pada saat gun itu ditembak ke sini ya, diarahkan ke sini, misalnya nomor 1 yang di atas, dia langsung terdistribusi ke hanger nomor paling belakang, kemudian urutannya seperti itu terus. Kemudian ada juga yang ke S-cam. Ya, kenapa harus seperti ini? Kenapa tidak langsung saja ke bawah? Ya, konvensional karena untuk mereduce lead time daripada untuk perawatan, gitu ya. Waktu perawatan unit, di mana di heavy haulage ini sangat dibutuhkan namanya cycle time, ya. Kerjanya harus cepat, perawatan harus cepat, ya, waktu harus efisien. Maka improvement ini langsung diimplementasikan di sini, gitu ya. Oke. Kemudian pada trailer ataupun dolly, axle-nya ada 4, kemudian dolly axle-nya ada 3, dan axle trailer nomor 2 juga axle-nya ada 4. Itu masing-masing menggunakan heavy duty wheel bearing. Di mana per periode tertentu ataupun kilometer tertentu, bearing ini harus selalu dicek, baik temperatur operationnya, kemudian keausannya, kemudian kapan mengganti grease-nya, dan juga play-nya. Misalkan dalam kurun waktu tertentu per 3 bulan itu wajib ini dibuka, ya, ban dibuka, kemudian bearing dilepas, re-grease ulang, kemudian dipasang lagi, kemudian diukur yang namanya preload. Nah, jadi semua roda, semua bearing harus dilakukan hal yang sama. Nah, supaya part-part yang ada di dalam, bearing yang ada di dalam itu betul-betul waktu pakainya, umurnya atau lifetime-nya sesuai yang diinginkan. Baik
Sekian dari saya mengenai penjelasan beberapa tips-tips tertentu mengenai trailer ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya Muhammad Husin dari PT Indo Traktor Utama.